Halo, dengan Mbak siapa? Devita. Mbak Devita, asalnya dari mana Mbak? Malang. Oh, Malang. Ngalam, Bos. Iya, kerang ngalam. Itu kucingnya namanya siapa? Bapak santai aja. Siapa? Tikus. Astaga. Tikus. Namanya tikus. Kucing namanya tikus. Gimana My brain is exploding, dude. Mohon maaf nih. Mbaknya Malang mana, Mbak? Malang, ya, Malang kota. Monggo, monggo dilanjut. Oke, tetap semangat ya, Mbak. Kita acak lagi. Yang cowok dong ya, dari tadi cewek terus ya? Iya. Yang cowok dong. Sekarang acak. Ayo siap-siap. Yang belum sisiran dulu ya. Iya. Sisiran dulu. Jangan tegang ya, jangan tegang. Pakai pomade dulu, Say. Saya nggak pakai. Oh, nggak pakai. Oh, habis. Habis ini aku beliin deh. Nanti gajian ini baru beli, sis. Ya Allah, Mau pakai jangan dulu. jujur-jujur gitu. Nggak boleh curhat. Oke, diacak. Ya, siapa? Iya. Halo. Suaranya belum. Halo Kak. Halo. Oke. Dengan siapa di mana? Salman Al-Kafi. Salman Al-Kafi. Lamongan. Lamongan. Dari Lamongan. Gimana kalau dia suruh ini aja jargon dulu? Wah, jargonnya gimana tadi? Yang Tadi apa? masih ingat nggak jargonnya? Lupa Kak, telat. Lupa telat. Oke, jargon kita adalah Gesit, generasi sehat, Indonesia tangguh. Cobain gimana? Gesit, generasi kita Sehat. tangguh. Iya. Oh, sarangnya Sarangnya. Pak Edongseng. Aku yang manggil dia Oh, iya. apa? Hey, age, umur, tolong. Aku masih Nuna. 17 tahun. Nuna. 17 salah. tahun yang lalu. Ajuma. Cuma. 40 age ya. Oke, sekali lagi ya, cowok satu kali lagi ya. Satu kali lagi, ini jam berapa Mbak? Udah mau mulai nih Mbak. Habis ini aja, Oke, siap. satu kali lagi. Siapa? Supaya kita lebih mengenal aja ya ini ya sama teman-teman. Nanti juga teman-teman harus saling mengenal juga. Bener banget, tak kenal maka tak sayang. Iya. Halo. Enggak mau. Halo. Halo, berkacamata seperti kita. Iya. Tahu Ya, bermata halo. empat. Kita kayak trio macan ya. Halo. Arr. Asalnya Ya, dari mana, Kak? Dengan Namanya siapa di mana? Dengan Giovanni dari Malang. Oh, dari Malang juga. Nggak bawa kucing apa seperti mbaknya tadi. Nggak punyanya labet, Kak. Labet. Gini Oke. aja, aku punya solusi. Apa? Dia nggak bawa kucing nih, ya udah bawa mahar aja gimana? Aku tunggu. Udahlah, skip. Berat. Oh, berat. Jangan Mas, masih berapa umurnya Mas? Santai Mas. Aku mah masih muda. 30-an nanti mulai berat itu Mas. Iya benar-benar. Aku Harus masih muda, guys. harus semangat. Kok ngegas? Masnya udah klimis gitu. Kok ngegas? Oke Mas, semangat ya. Jangan lupa resumnya. Iya, Iya, Kak, teman-teman yang lain makasih. juga resumnya dibuat ya. Jangan lupa deadline-nya nanti jam 6. Jam Oke. 6. Oke. Langsung aja Kak. Oke, acara berikutnya kita akan ada pemutaran video oleh dari Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang etika bermedia sosial oleh Herman Josis Mokalu. Oke, kita saksikan. Cikidot. Halo netizen asik Indonesia, berjumpa dengan saya yang juga lumayan asik di Indonesia. Saya punya kesempatan untuk membagikan apa yang dinamakan dengan etika. Etika ini bukan menyapa teman kamu yang bernama Tika, tetapi etika itu adalah sesuatu yang sudah muncul dengan sendirinya dalam kehidupan kita bermasyarakat. Misalnya kalau kita berkomunikasi dengan orang, kita perlu kesantunan. Nah, etika itu berbicara soal kesantunan. Kita tidak mungkin masuk ke dalam rumah orang tanpa permisi dulu. Kita tahu kesantunan itu diperlukan supaya kita bisa menghargai orang lain, kemerdekaan dan kebebasan orang lain. Makanya, dalam sosial media, di mana kita semua sekarang sudah bermain sosial media, perlu juga ada etika untuk menjaga keramahan, kedamaian yang ada di sosial media. Siapa yang setuju bilang setuju?
Cakep. Oke, saya akan membagikan 5 etika paling tidak yang perlu kita miliki ketika kita bermain sosial media. Yang pertama, yang perlu kita ingat pertama-tama sebelum kita membagikan sesuatu adalah kita harus memilih, melakukan sebuah penelitian, membaca ulang. Jangan sampai yang kita posting itu ada data pribadi kita. Apalagi kalau ada data pribadi orang lain. Nah itu lebih tidak boleh lagi ya. Kita harus berhati-hati dalam membagikan data pribadi kita. Kita tidak ingin itu disalahgunakan. Apalagi kita membagikan data pribadi orang lain. Misalnya foto KTP anak kita. Walaupun dia keluarga kita, tetapi foto KTP tersebut mengandung banyak hal-hal yang sifatnya pribadi. Apalagi kita kasih foto KTP orang lain. Itu juga tidak boleh. Lebih tidak boleh lagi bukan? Jadi nomor 1 itu, kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita posting, terutama apa yang terkandung di dalamnya. Jika itu ada data pribadi atau sesuatu yang seharusnya dirahasiakan, jangan diposting. Oke? Itu etika yang pertama. Etika yang kedua, maaf, jarinya kelebihan. Etika yang kedua saya mau beri judul keripik. Wih, ini bukan ngomongin makanan ya, ini ngomongin singkatan. Yaitu pengguna sosial media harus memiliki sikap kritis dan juga harus mau berpikir sebelum sharing kontennya. Kita hidup di mana di era banyak sekali berkembang berita-berita hoax, disinformasi, misinformasi. Kita tidak ingin turut menjadi penyebar, bukan? Makanya kalau kita tidak ingin turut menjadi penyebar, kita harus kritis terhadap informasi yang kita terima. Harus melihat sumbernya, harus memperhatikan bahasanya. Apakah ini valid atau tidak? Kalau kita tidak yakin, mendingan stop di kita. Jadi kalau sudah tidak yakin, mendingan berhenti di kita. Saya mengerti betul bahwa kita punya kecenderungan untuk membagikan karena kita khawatir mungkin, karena kita concern, atau karena kita ingin menjadi orang yang pertama kali membagikan sebuah informasi. Nah, untuk itulah kita harus berhati-hati. Walaupun kita memiliki landasan atau motivasi yang benar, belum tentu kalau kita tidak berhati-hati, hasilnya juga akan benar. Ingat, keripik, kritis, dan pikir dulu. Etika yang ketiga adalah buat para pelaku sosial media yang suka sekali mengambil quotes atau sumber-sumber yang valid lainnya. Ini kalau tadi kan kita sebelumnya bicara soal sumber yang nggak valid, untuk kita ngecek dulu nih. Tapi sekarang bicara tentang karya yang valid sumbernya. Misalnya musik, quotes dari orang, atau teori, atau film, atau apapun yang sudah jelas. Nah, saya menyarankan kita harus mengapresiasi sumber tersebut, yaitu dengan cara kita mention, kita tulis sumbernya dari mana. Itu namanya kita menghargai ide atau karya orang lain, bukan? Kita pun ingin karya kita dihargai. Kalau kita ingin karya dan ide kita dihargai, kita pun juga harus belajar menghargai karya dan ide orang lain, bukan? Setuju? Etika yang keempat adalah ini sangat umum dan saya yakin semuanya setuju, yaitu kita harus memperhatikan gaya bahasa kita. Kalau kita bicara aja bisa suka salah, orang suka susah mengerti, apalagi kalau kita tulis, bukan? Karena tidak ada intonasi di situ. Orang sudah sulit mengerti sebuah kalimat yang ditulis apa adanya, kadang-kadang bisa salah juga mengertinya, apalagi kalau kalimat tersebut disertai dengan ujaran kebencian. Dimulai dengan, heh kamu, maksudnya yang kasar-kasar seperti itu. Tentu saja itu tidak membuat suasana berkomentar di kolom kita akan nyaman atau enak dibaca, bukan? Ada etikanya. Semua bahasa, walaupun kita berbeda pendapat, ada baiknya disampaikan dengan kesatuan. Yang kelima, ini saya menyarankan dan saya percaya ini bisa menjadi sebuah etika yang baik kalau kita membuat akun sosial media dengan sebuah kejelasan. Saya tidak berbicara soal data pribadi yang harus dibagikan, tetapi penting sekali untuk menjelaskan keberadaan kita paling tidak dengan gambar. Kenapa demikian? Karena sekarang banyak sekali akun-akun palsu, akun-akun anonymous. Wah, bahasanya sulit banget ya, yaitu yang tidak dikenal karena gambarnya bukan dirinya, tidak pernah posting sesuatu yang berhubungan dengan dirinya, atau bahkan tidak pernah posting sama sekali, tetapi ikut komen di mana-mana menyebarkan kebencian. Nah, itu harus kita waspadai. Kita tidak pengen menjadi akun yang seperti itu. Kita jaga sama-sama etika di sosial media. Itu dia kelima tips saya untuk etika di sosial media.
Mari kita sama-sama kembangkan etika ini supaya kita semua bisa nyaman dan menikmati sosial media. Setuju? Setuju. Itulah dia 5 etika dalam bermain sosial media. Ingat ya, karena saya percaya kalau kita sama-sama mengembangkan etika seperti ini, kesantunan seperti ini, kita justru bisa membuat suasana bermain sosial media lebih nyaman lagi, lebih asik lagi, lebih seru lagi. Iya nggak sih? Dan membersihkannya dari segala kebencian. Nah, itu yang ingin kita wujudkan di Indonesia ini. Hey, jangan lupa ikuti juga Siber Kreasi kelas lainnya. Bukan cuma ini aja, banyak kelas lain yang seru dan juga bermanfaat. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan di sana. Oke? Jadi kita ketemu lagi di Siber Kreasi kelas berikutnya. Bye! Ya, Ya, itu tadi ya materi. Apa Kak? Materi apa? etika bersosial media. Nah, Jadi apa? yo, saya Pak. Aku aja deh. Oke. Jadi walaupun kita di media sosial itu emang harus ada etikanya. Kan ada Iya, kata-kata betul sekali. mulutmu harimaumu. Wow. Tapi kalau di sini jarimu harimaumu. Jadi sebelum Iya, kita mau ngetik melontarkan sesuatu, sesuatu di sosial harus media, dipikir dulu. berkomentar, terus mengepost di sosial media walaupun itu milik kita, kan biasanya kan ya sosmedku. Nah, Apa tapi tetap urusannya aja gitu ya? gitu loh. Kita harus tetap punya etika. Benar banget. Ya, sama nanti kalau misalnya mau ngetik-ngetik di sini nggak apa-apa, tapi ya yang sopan, yang santun. Tadi ada 5 ya. Tadi ada 5 apa aja nih? Kalau Ada mereka 5 nyimak kan? tadi apa aja? 1, 2, 3, 4, 5. Itulah pokoknya. Yang penting kan ada 5 sih. Ada 5. Berasa Pancasila ya Pak ya. 5 Gimana baik. sih? Tadi kayaknya ada ini deh. Katanya kita mau meragakan sesuatu. Oh, tunggu sebelum itu. Sebelum itu kita ngapain? Itu tadi siapa coba? Oh Yang iya, ada yang menyampaikan kenal itu. nggak tadi, Tadi kan materinya siapa? saya kan nyebutkan nama aslinya Herman Josis Mokalu. Ternyata dia adalah Adalah apa? Ada yang tahu nggak? Project Pop. iya 200 juta rupiah langsung dikirim ke rekening saya. Membawa Ya, itu acara tadi. membawa acara game di Net TV. Siap, nanti dapat mobil Tesla, Mas. Ya, jadi itu tadi adalah Mas Yosi Project Pop. Masih ini ya, masih cakep aja ya. Masih cakep aja. Ini dia kan pakai ini ya, di wajahnya tuh dikasih apa itu namanya? Dikasih apa? Skincare. Oh, skincare. Ya. Skincare. Jadi memang artis-artis itu kayak gitu loh. Jadi vampir semua, nggak ada yang tua. Oke, benar. Mohon maaf, Bapak pakai skincare nggak? Mau ngaku malu ya. nanti Pakai. nanti PO ya, Sis. Pakai kita skincare-nya pakai bedak bayi di Ah, yes. Cepak. Nah, jadi kalau misalnya bermedia sosial itu memang harus ada etikanya supaya kita tidak dianggap toksik. Walaupun memang Kita kenyataannya itu walaupun kita sebenarnya toksik, tapi ya setidaknya dikurangin lah iya, dikit-dikit. jangan terlalu nemen gitu lah ya. Jadi memang toksik itu pasti ada gitu loh. Formatnya, wujudnya apa aja itu pasti ada. Tapi paling tidak kita tuh mengurangi sedikit saja. Inilah wujud toksik. Iya. Nah, kayak gini nih contohnya toksik nih. Maju. Oke. Kamera zoom. Oke, mulai. Kepala lu kelihatan. Aku kelihatan, yaudah. Ayo udah gimana? Kau ini. Lihat saja nanti. Aku akan mengalahkanmu di game cumi-cumi. Kok game cumi-cumi ini udah sangar ya? Wajahnya udah sangar, kenapa game cumi-cumi? Dia nggak jahat, say? guys. Maunya tuh begini loh. Pemirsa. Mohon maaf, lu jatuh. Jurang. Jurang, guys. Maaf, guys. Jurang. Iya, itu Sedang jurang, guys. nge-loss. Nggak boleh. Oke, berikutnya ada apa sih? Aduh, ada apa nih? Selanjutnya akan ada pemateri dari Lembaga Inkubator Bisnis Institut Asia. Jadi, Kak, buat teman-teman yang punya bisnis atau pengen merintis, memulai bisnis, bisa langsung aja gabung di INBIS, Inkubator Bisnis Asia. Gitu. Institut Asia. Itu terbuka untuk umum apa gimana? Terbuka untuk umum, jadi bukan cuma untuk mahasiswa aja, tapi untuk semuanya. Oke, biasanya kan gitu. sekarang ini lagi maraknya bisnis online ya, karena kan kita masa pandemi kan offline masih susah. Gitu. Susah. Siapa tahu pingin kiat-kiatnya seperti apa, bisa sekarang langsung semua bergabung. online ya. Oi. Pacaran virtual, PDKT virtual, putusnya secara virtual. Bro, salah. Gimana? Bukan ke situ, bro. Bukan ke situ.
Ya tolong, Kita lagi bahas bisnis. bisnis Ya ya. udah kalau gitu bisnis biro jodoh boleh lah. Ya mohon maaf sama aja Pak. Oke, apakah sudah siap nih pematerinya? Mungkin udah siap ya pematerinya ya. Oke, ada Ibu cantik. Oh, siap. iya. Kayak berasa bukan dosen ya Pak ya, kayak Iya, mahasiswa. saya kira ini mahasiswa ditampilin, maaf. Omo cinta. Oh debak. Iya. Oke, halo Ibu. mungkin langsung Oke, aja. halo. Oh. Enggak, jadi mungkin yang pertama kali adalah Pak Izi dulu. Oke, Oh, Pak berarti kita Izi. masih menunggu meninggi. Meninggi. Ya, aku kan guest star, jadi belakangan. Iya. Katanya tadi masih apa? Jangan diomongin Jangan. di sini. Untuk Oke. konsumsi Mungkin sendiri. masih nunggu Pak Izi. Kita Iya. tanya-tanya dulu aja sama Ibu gimana. Loh, diganti. Boleh. Pak Izi sudah masuk kayaknya. Udah Oh, sudah ya? masuk. Udah. Kita kan udah dari tadi udah perhatikan kalian. Act out-nya keren banget loh. Malu, Oke. astaga. Malu. Kok malu Bu, sih. jangan dikatin kenal, Bu. Oke, Pak Izi Oke, udah ada masuk ini. keduanya. Udah siap ya? Siap ya, Untuk Pak ya. materi berikutnya, teman-teman maksudnya yang udah siap. Iya, Bapaknya Kalau juga pematerinya sudah siap. Oke. Bapak jangan ngegas ya. Sabar. Mohon Langsung maaf. aja. Oke, waktu dan tempat kami Kami persilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, pada kesempatan yang indah ini saya akan berikan sebuah ilustrasi atau mungkin analogi sederhana ya. Teman-teman semuanya, saya punya dua case teman-teman. Case yang pertama adalah sebuah bayi, bukan sebuah ya kayaknya, seorang bayi umumnya akan terakhir ke dunia setelah usianya kurang lebih 9 bulan 10 hari ya, di dalam rahim ibunya. Kemudian ada suatu momen bila mana ia terlahir lebih awal. Kita sebut ia sebagai bayi prematur. Sepakat ya? Bayi yang belum saatnya untuk lahir, kita sebut sebagai bayi prematur. Dia tidak salah, ya betul ya. Ia tidak buruk, ia tidak berdosa. Sepakat kita semuanya. Namun situasi dan kondisi yang menjadikannya dia harus keluar dari rahim atau perut ibunya sebelum saatnya keluar ke dunia yang amat asing baginya. Ya. Kemudian case yang kedua, seorang mahasiswa yang memulai bisnis umumnya adalah ketika ia telah lulus sekolah bisnisnya. Ia kemudian bisa bergabung menjadi karyawan salah satu perusahaan atau salah satu orang bisnismen gitu ya. Kemudian setelah tahu tips dan triknya, mungkin ia keluar menjadi seorang bisnismen baru. Namun ada suatu momen pula, karena situasi dan kondisi menjadikan mahasiswa tersebut harus keluar dari zona nyamannya. Ia harus mulai berjualan, ia merilis bisnis kecil-kecilan. Namun karena prematur, ya dia belum lulus dari sekolah bisnisnya, ia tidak siap dan dia butuh suatu media untuk siap bernafas, berjalan, melakukan hal lain. Ya. Dan sekali lagi, dia tidak salah, dia tidak buruk, dan dia tidak berdosa. Dan kita sepakat, case yang kedua ini kita sebut sebagai bisnismen prematur. Namun, karena prematur, ya sekali lagi, dia tidak siap ya menghadapi kerasnya dunia perbisnisan. Dia butuh suatu media, dia butuh suatu sarana untuk siap bernafas, siap berjalan, siap untuk berjual beli mungkin seperti itu, menjualkan barangnya, menjualkan jasanya dan lain sebagainya. Nah, kesimpulan dari kedua ilustrasi ini atau analogi ini adalah dari case pertama maupun yang kedua, dia sama-sama membutuhkan media untuk membiasakan dirinya terhadap dunia luar yang actually asing baginya, terhadap dunia luar yang asing baginya ya. Dan uniknya adalah dari case yang pertama maupun yang kedua dia membutuhkan media atau alat yang sama. Dan namanya pun sama. Media tersebut adalah inkubator. Inkubator ini adalah milik kalian ya. Inkubator ini adalah milik kalian untuk kalian dan saya yakin 4 sampai 5 tahun ke depan inkubator ini yang nantinya akan menjadi instansi pertama atau orang pertama yang bertepuk tangan di
kesuksesan kalian. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya adalah Abdullah Izzi Usada. Saya Staff Finance dari Inkubator Bisnis Asia Malang atau yang biasa disebut sebagai ANC.85. Ya, selama 5 menit ke depan saya akan menerangkan ke kalian apa itu Inkubator Bisnis Asia Malang, dan harapannya kita yang pertama yang akan bertepuk tangan dan mendengar kabar suksesnya kalian ketika rilis dari Asia. Baik teman-teman, secara kelembagaan identitas inkubator, nama resminya adalah Inkubator Bisnis Asia Malang, tapi kita juga punya nama yang bisa mudah untuk dipakai, yaitu ANC 85. Kemudian pemiliknya adalah Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang, yang pilihnya kalian semua. Alamatnya juga sama dengan Institut Asia. Kemudian kita dikepalai atau diketuai oleh Ibu Budi Supekti, yang kebetulan hari ini masih belum bisa bergabung dengan kita semua karena ada suatu musibah, tapi beliau titip salam kepada kalian semua. Harapannya dengan 5 menit ini kalian bisa mulai ancang-ancang untuk join dengan kami. Ya, secara kualitas adalah seperti ini. Kalian bisa baca sendiri di PPT saya. Kemudian tadi kita sudah ngomongin soal inkubator, teman-teman. Jadi inkubator adalah perusahaan atau lembaga yang memberikan suatu program yang didesain untuk membina dan mempercepat keberhasilan pengembangan bisnis melalui rangkaian program permodalan yang diikuti oleh dukungan kemitraan pembinaan elemen bisnis lainnya. Kemudian ia memiliki tujuan untuk menjadikan usaha tersebut menjadi perusahaan yang profitable, memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan yang benar, serta menjadi perusahaan yang sustainable, hingga akhirnya memiliki dampak positif bagi masyarakat. Kemudian kita juga memiliki visi dan misi. Visinya adalah menjadi inkubator bisnis yang mampu mencetak wirausaha mandiri berbasis teknologi yang unggul, terpercaya dan berintegrasi. Kemudian misinya adalah yang pertama memilih dan memfasilitasi calon wirausaha mandiri, yaitu kalian semuanya ya, yang terdiri dari mahasiswa, alumni, dosen juga, dan masyarakat umum yang berbasis teknologi. Kemudian yang kedua, melakukan inkubasi terhadap tenan untuk menghasilkan produk berbasis teknologi yang berdaya saing. Yang ketiga, memperluas jejaring bisnis berbasis teknologi di skala nasional dan internasional, serta yang terakhir, peningkatan fasilitas inkubasi bisnis teknologi bagi semua elemen. Kemudian siapa orang-orangnya yang ada di ANC 85 ini? Ya, tadi sudah saya singgung, kita dikepalai oleh Ibu Budi Supekti selaku Ketua INBIS Asia Malang. Kemudian di bawahnya ada 3 kaki ya teman-teman. Ada saya selaku bendaharanya. Kalian bisa memanggil saya dengan Izzi. Kemudian ada juga Ibu Mega yang nanti setelah saya presentasi akan melanjutkan presentasinya. Beliau memegang sekretaris. Kemudian ada juga Mas Mega, yaitu manajer INBIS, dan seterusnya. Kemudian ada beberapa saya lihat anak di kafe ya. Nah, kebetulan logo ANC 85 ini kebetulan saya yang membuat ya, saya jadi lebih paham dibanding Mega dan Puji. Apa maknanya atau apa filosofinya? Ya, ANC 85 ini saya buat dari struktur ruangan gitu. Karena inkubator itu kan ya suatu ruangan kayak gitu. Dia memiliki 2 filosofi, yaitu ruang atau inkubator yang menjadi ruang untuk menempat diri para tenan, untuk menempat diri para tenan ini kalian ya maksudnya ya, dengan segala persiapan yang matang sehingga mampu menjalankan bisnisnya. Kemudian kalau kalian lihat di bagian atasnya itu kayak semacam ada sudut, yang artinya dia membentuk panah ke atas, yang merupakan harapan bagi ANC 85 untuk menjadikan tenan menumbuh kembangkan usaha bisnisnya sehingga mampu menuju titik fokus tujuan yang akan dicapainya. Kemudian yang ada denah ruangan, ya mungkin yang ini harus saya revisi kayaknya karena yang kampus 2 sudah selesai masa aktifnya, kita skip aja. Berikutnya adalah bidang fokus teman-teman. Jadi ANC 85 ini selain juga bergerak di bidang teknologi, dia juga non teknologi. Ya, kalau teknologi dia goalnya akan menjadi sebuah startup,
Kemudian yang non teknologi dia akan kita arahkan untuk menjadi seorang digital trainer atau entrepreneur yang berbasis digital. Kemudian ada target hibah yang biasanya kita kita incar ya dari CPBT ini, khususnya yang teknologi ya, kurang lebih nilainya adalah 240 juta. Kemudian PPBT juga, dan KBMI yang non teknologi atau yang nanti yang menjadi seorang digital trainer, nilainya ada 20 juta. Kemudian ada beasiswa lain yang mungkin kalian bisa akses sendiri, ya, ada PKM, ada PPK, ada hibah dari gandeng tangan, dan seterusnya. Nah, kemudian ini adalah beberapa tenan kita di 2 tahun ini. Kita masih baru ya, by the way. Kita masih baru di tahun 2019. Jadi di tahun 2020, meskipun kita masih bisa dibilang masih balita mungkin seperti itu ya. Tapi kita alhamdulillah sudah diberikan kepercayaan oleh pemerintah dengan beberapa hibah yang kita terima. Yang pertama dari SAHI, itu skemanya adalah PKMI. PKMI itu, saya selalu lupa ini kalau menjelaskan PKMI. Nanti Bu Mega yang bantu menjawab ya. Jumlah pendanaannya apa yang bisa kita terima adalah 15 juta rupiah. Kemudian di tahun 2021 ini, baru-baru ini, ada startup dari kakak tingkat kalian, itu namanya adalah lokaloka.id kalau nggak salah. Dia skemanya adalah ASMI. Kemudian nilai pendanaannya adalah senilai 25 juta rupiah. Nah, harapan kita semua, harapan saya, harapan Bu Puji, dan teman-teman yang lain adalah di tahun-tahun berikutnya itu ada nama kalian di situ. Ada startup kalian, ada usaha kalian di situ yang mendapatkan pendanaan dari pemerintah. Ya, tolong diaminkan. Kemudian ini adalah beberapa tenan yang sampai saat ini masih terdaftar, masih kita inkubasi. Kayaknya belum diupdate ya. Ada banyak tenan lagi sebelumnya, tapi ini slide-nya belum diupdate, mohon maaf. Jadi ada inwall dan outwall. Inwall itu adalah tenan yang merupakan mahasiswa Asia. Kemudian yang outwall adalah tenan yang merupakan dia bisa jadi alumni, bisa jadi dia adalah intinya orang di luar Asia gitu. Ya, dia sudah selesai menjadi mahasiswa atau alumni. Kemudian ada juga beberapa perusahaan seperti Syariah Room, kemudian Grate, ada Instagenik, dan seterusnya, itu adalah orang lain di luar Asia yang alhamdulillah mempercayakannya kepada ANC 85 untuk membantu mengembangkan bisnisnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini adalah luaran tenannya. Jadi ketika kalian awal mula mendaftar sebagai tenan kita, nanti kalian ada pada fase grow up, di mana fase ini kalian nanti akan menguasai copywriting, kemudian design thinking, bootstrapping, kemudian team building. Kemudian nanti akan lanjut ke pendampingan berikutnya, yaitu fase level up, di mana kalian nanti akan menguasai finance and management, kemudian sosmed hacks, dan SEO, dan juga pitching. Untuk yang terakhir, nanti fasenya adalah scale up. Artinya kalian sudah settle, gitu, sudah sustainable kalau dari sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan di tujuan, gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, ini adalah pelayanan inkubasi. Jadi secara teknis akan ada pelatihan sebetulnya atau pendampingan di setiap hari Sabtu pukul 1 ya. Besok kalau kalian mungkin tidak ada kegiatan, kalian bisa sedikit menonton validasi yang akan dilakukan oleh tim kami di Lab DKV ya, di kampus tentunya. Itu ada saya lupa materinya. Kalau nggak salah foto produk tapi menggunakan foto handphone biasa gitu. Jadi tidak perlu pakai DSLR dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah peragaan yang dilakukan setelah kegiatan pelatihan, meliputi pembuatan prototipe produk, kemudian presentasi produk dan tes pasar. Yang berikutnya ada konsultasi teknis ya, 101. Jadi setiap satu tenan akan dikonsultasikan oleh satu mentor secara langsung seperti itu. Dan itu waktunya adalah Senin sampai Jumat pukul 8 sampai pukul 3 di kantor Invis Asia Malang. Kemudian ada pun informasi tentang inkubator bisnis dan segala aktivitasnya kalian bisa cek di Instagram kami, ada di
INC.85 Asia, di Facebooknya juga ada, di YouTube-nya juga ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan di sana, kalian bisa nonton, dan di websitenya pun juga ada, ya, di Inkubator Bisnis Asia. Kemudian ini adalah pola pembimbingannya, ya. Yang pertama adalah coaching bisnis, detailnya kalian bisa baca sendiri ya. Kemudian ada mentoring, kemudian consulting bisnis, dan tentunya ada training dan workshop. Nah, berikut ini adalah beberapa fasilitas teman-teman yang bisa kalian gunakan ketika nanti terdaftar sebagai tenan INC 85. Ya, tentunya adalah kantor, kemudian lab komputer yang ada di lantai 1 Institut Asia, kemudian ada, nah ini sayangnya di kampus 2 nih, ada rooftop sebetulnya, kita punya rooftop untuk di mana para tenan nanti bisa berdiskusi di sana, ada mentoring juga di sana, kemudian ada ruang anak magang juga di kampus 2 sebetulnya, tapi nanti akan berpindah di gedung baru, ya, nanti tepatnya di lantai 1 yang paling kiri. Jadi kalau kalian masuk ke gedung baru di ruangan yang paling kiri, nanti ada ruangan yang bisa kalian pakai untuk bersosialisasi dan lain sebagainya. Sayangnya belum ada fotonya ya, karena belum jadi. Nah, ini ada beberapa juga ruangan yang ada di kampus 2 yang nantinya akan dipindahkan ke gedung baru. Ini sama teman-teman. Ini juga. Nah, berikut ini adalah dokumen kegiatan. Di awal-awal kita mulai merintis atau meneruskan inkubator bisnis yang sudah dulu dijalankan, tapi belum berjalan secara efektif. Kemudian dipegang oleh Bu Puji dan kita, dipasrai oleh Bu Risa selaku rektor. Hal pertama yang kita lakukan adalah studi komparatif di Investiki Indonesia Bali. Ya, for your information, kita punya saudara sebetulnya di Bali sana, namanya adalah Stiki Indonesia, dan ini adalah dokumentasinya ketika kita ke sana. Kemudian ini juga kita langsung MOU-an dengan koinkubasan dengan Petra, ya, di Surabaya itu. Kemudian ini adalah 2 tenan pertama yang mempresentasikan produknya, atau mungkin idenya ya, karena ada satu yang baru pada tahap gagasan atau ide. Kemudian ini adalah soft launching INC 85, ya, langsung di teater, diikuti oleh beberapa dosen dan mahasiswa yang dihadiri langsung oleh Bu Risa dan Mbak siapa ini saya lupa. Kemudian ini ada juga acara MOU-an di Dilo, kemudian ada presentasi atau pitching produk. Jadi ini adalah persiapan ketika akhirnya si lokal dapat dana hibah gitu. Mereka presentasi langsung di depan Bu Risa dan tentunya dengan para pengurus INC 85, ada saya di situ, ada Bu Mega, Bu Puji dan lainnya. Nah, ini adalah salah satu pendampingan. Ini ada kalau nggak salah ini pameran di Batu kalau nggak salah. Kemudian yang di bawahnya itu adalah ketika saya memberikan pendampingan tentang merancang prototipe dengan software Figma, ya, diikuti oleh beberapa tenan di sana. Kemudian ini adalah event hackathon, ya, yang dulu sempat diadakan selama 2 kali. Nah, nanti di November nanti akan ada hackathon yang ketiga, tapi belum bisa banyak yang saya share karena masih kita keep agar nantinya lebih matang untuk kemudian masuk ke telinga kalian. Namun sayangnya ini akan diwajibkan di semester 3 dan 5, tapi untuk kalian yang notabene adalah masih semester 1, tidak diwajibkan, tapi ketika kalian ingin ikut, maka dengan senang hati akan saya terima. Dengan senang hati akan kita terima. Ya, nanti tunggu aja informasinya tentang hackathon yang ketiga. Kemudian ini adalah pendampingan juga, ya, ini foto produk juga. Tapi ini batch yang pertama yang akan dilakukan Sabtu depan, itu adalah batch yang kedua. Nanti kalian bisa coba intip-intip sedikit lah ya. Kemudian ini yang terakhir, saya yang terakhir adalah pemberian hibah, ya. Yang sebelah kiri ini dari Sahi, dia mendapatkan 15 juta rupiah. Kemudian yang lokal-lokal nggak tahu nih, belum diupdate nih. Seharusnya ada nanti fotonya.
Nanti kalian bisa cek di Instagram kita selebihnya dan YouTube ataupun website kita. Mungkin seperti itu teman-teman. Kalau ada yang ditanyakan nanti setelah presentasinya Bu Mega. Seperti itu ya. Lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Saya tunggu join-nya kalian di PNC 85. Terima kasih semuanya. Semoga sukses selalu. Oke, terima kasih Pak Ezi, rekan saya. Ya, jadi beliau juga salah satu tim saya. Ya, jadi saat ini gantian nih saya yang mau sharing. Oke, sebelumnya selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yes. Nah, ini. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, jadi ini nih apa namanya foto dari full tim kita ya. Jadi kita terdiri dari pengurusnya 3 orang, tapi banyak mahasiswa sih yang magang di tempat kita atau lembaga kita. Lembaga kita tuh namanya Inkubator Bisnis Asia Malang dan saya sendiri karena kalian harus membuat resume ya. Sekalian nih saya sedikit kasih sebuah tugas. Nah, ini adalah nama saya, Mega Mirasa Putri Cahyanti. Kalian bisa panggil saya aja Bu Mega, karena walaupun katanya penampakannya masih kayak mahasiswa, saya ini adalah seorang ibu dari 2 anak ya. Jadi anak saya sudah 2 gitu. Oke. Nah, hari ini saya mau sharing mengenai mindset bisnis. Karena kita tahu ya nama kampus kita adalah Institut Teknologi dan Bisnis. Maka dari itu sebenarnya cita-cita dari para atasan-atasan gitu ya menginginkan bahwa mahasiswa-mahasiswa yang lulusan dari Asia ini keluar kemudian menjadi seorang pebisnis. Nah, ini slide saya pertama. Jadi siapapun kita hari ini kita semua pasti punya mimpi. Ya. Jadi waktu saya seusia kalian ya. Jadi waktu itu saya kuliah S1 itu sekitar tahun 2007 ya, udah beberapa tahun yang lalu ya. Waktu saya PKKMB seperti ini persis gitu ya. Pada saat ini saya sempat diminta oleh senior saya membuat 3 list apa yang ingin kalian atau yang saya ingin capai ketika dalam perkuliahan ya. Nah, waktu itu saya sempat menulis ya, dan saya waktu itu merasa bahwa saya belum belajar lah ilmu mengenai law of attraction gitu ya, LOA ya, mungkin ada beberapa di sini yang sudah belajar atau mungkin nggak tahu sama sekali gitu ya, bahwa apa yang kita tulis, apa yang kita jadikan mimpi itu bisa menjadi kenyataan ya. Nah, waktu itu saya menulis ya dengan kondisi capek gitu ya, karena waktu itu saya kan ospeknya nggak seperti kalian nih online. Saya ospeknya langsung gitu ya, datang pagi-pagi udah dijemur, kemudian sampai sore pokoknya dijemur terus gitu ya di Brawijaya. Kemudian waktu itu saya menulis yang pertama saya akan lulus 3,5 tahun. Yang kedua saya akan mendapatkan IPK cum laude. Cum laude itu berarti kan di atas 3,5 lah gitu ya. Dan yang ketiga, saya mau meneruskan kuliah studi S2 di luar negeri. Oke. Habis itu selesai ospek, udah kan, euforia kuliah seperti biasa, semangat, semester 1, 2, 3 semangat. Habis itu setelahnya lumayan gitu ya. Lumayan apa? Mulailah banyak mainnya. Karena dulu kan Brawijaya dekat sama Matos. Jadi kuliah selesai, saya jalan-jalan ke Matos gitu ya. Nah, itu yang kemudian saya merasa menyesal. Kenapa ya zaman dulu saya kebanyakan main gitu ya. Padahal kalau misalnya kita lihat di zaman sekarang, mahasiswa itu banyak sekali peluangnya untuk kemudian membangun sebuah bisnis. Ada beberapa tadi yang diceritakan sama Pak Ezi gitu ya, di mana mahasiswa itu memiliki kesempatan untuk mendapatkan dana hibah. Nah, dana hibah itu kesempatannya cuma bisa didapat ketika kalian masih mahasiswa. Kalau misalnya sudah nggak jadi mahasiswa, dana hibahnya nggak boleh. Jadi memang syaratnya harus menjadi mahasiswa aktif, gitu kan. Nah, kemudian ketika saya sudah lulus gitu ya, saya sudah menuntaskan S1 saya.
Kemudian jadi sebuah istilahnya konspirasi alam gitu ya, ingin mewujudkan mimpi saya gitu ya. Secara tidak sengaja saya mendaftar sebuah beasiswa dan keterima ya. Jadi saya waktu tahun 2011 lulus, kemudian saya meneruskan sekolah lagi S2 gitu ya. Sebelumnya sempat saya bekerja di salah satu bank swasta di Malang, namanya Bank Permata. Kemudian selama 8 bulan gitu ya, kemudian akhirnya saya memutuskan untuk udahlah saya studi aja gitu ya. Karena tiba-tiba saya mendapatkan sebuah beasiswa ke luar negeri ya. Nah, waktu itu pada saat saya mau packing nih ya, jadi ini cerita yang membuat bulu kuduk saya berdiri gitu ya kalau saya menceritakan cerita ini. Pada saat saya mau packing, ya kebetulan di Malang ini saya juga pendatang, jadi saya ngontrak gitu ya. Saya kontrak di daerah Tasikmadu waktu itu. Tunggul Wulung. Rumah saya sekarang di Tasikmadu. Nah, pas saya mau packing gitu ya, karena saya mau berangkat ke saya mau berangkat ke Taiwan. Waktu itu saya mendapatkan beasiswa selama 2 tahun, full scholarship. Jadi biaya untuk SPP-nya gratis. Kemudian saya di sana tinggal di asrama secara gratis. Per bulan pun saya mendapat uang saku sebesar 2.500.000 gitu ya. Jadi orang tua saya tidak perlu mengirimkan uang karena memang kondisi orang tua saya juga tidak memungkinkan gitu ya untuk kemudian menghidupi anaknya yang harus sekolah di luar negeri gitu ya, dengan kursnya yang pastinya rupiah lebih rendah gitu kan. Oke. Kemudian ketika saya mau packing, saya menemukan catatan itu ya. Jadi saya ketika mau packing nggak tahu gimana caranya, tiba-tiba saya menemukan catatan itu. Ketika saya baca gitu ya, saya baru melihat, oh iya gitu ya, ternyata 3-3-nya itu semuanya tercapai. Saya lulus 3,5 tahun dan itu juga nggak sengaja karena waktu itu Brawijaya sedang mau mengadakan akreditasi gitu ya, sehingga kalau misalnya akreditasinya mau bagus harus banyak yang lulus gitu ya. Jadi semuanya angkatan saya itu istilahnya dibuat udah ayo cepet-cepet segera lulus gitu ya, termasuk saya gitu ya. Jadi cuma berapa bulan mengerjakan skripsi langsung segera ujian dan lulus gitu ya. Jadi sehingga saya tepat 3,5 tahun karena ada program seperti itu. Kemudian nilai IPK saya walaupun sering main gitu ya, sering main jalan-jalan ke mall gitu ya, nggak pernah, jarang belajar lah gitu. IPK saya di atas 3,5 gitu ya, termasuk cum laude. Dan terakhir yang bikin saya merinding adalah saya bisa meneruskan studi saya di luar negeri secara gratis. Nah, oleh karena itu start dari situ saya percaya bahwa kita semua harus punya mimpi gitu ya. Walaupun sekarang ya keadaannya minus gitu ya, boleh dikatakan udah kuliah aja udah masih mending lah gitu ya, bisa kuliah aja masih mending, tapi kalian tetap harus punya mimpi gitu ya, mimpi yang kemudian harus kalian yakini ya. Jadi waktu itu saya merasa bahwa waktu itu harusnya saya menulisnya lebih detail gitu kan, mendapatkan beasiswa ke luar negeri, kalau bisa di Australia atau di Eropa. Nah kan kalau misalnya di Eropa kan saya bisa jalan-jalannya kan lebih jauh lagi gitu kan, tapi even itu di Asia pun saya sudah bersyukur gitu karena saya bisa mendapatkan kesempatan itu. Nah, mumpung ada kesempatan gitu ya, mumpung kalian masih muda, mumpung kalian itu masih istilahnya belum banyak pikiran kali ya gitu ya, silahkan tuliskan 3 poin ya, apa yang ingin kalian dapatkan pada saat perkuliahan ini ya. Which is itu kan mungkin jarak waktunya 3,5 tahun lah, 3-4 tahun. Apa yang ingin kalian capai? Silahkan ditulis barengan sama catatan atau resume yang akan kalian kumpulkan gitu ya. Kalau memang di antara kalian itu memiliki jiwa bisnis, silahkan dituliskan. Saya ingin membangun bisnis apa di bidang apa gitu ya. Dan saya akan memulai itu kapan gitu ya. Silahkan kalian tuliskan. Oke. Jadi di sini saya mengajarkan materinya adalah cara bermimpi gitu ya. Bagaimana cara bermimpi? Karena sebenarnya cara bermimpi ini jarang sekali diajarkan di perkuliahan gitu ya. Padahal sebenarnya cara bermimpi yang benar ini adalah sebuah jalan menuju kesuksesan gitu ya. Kalau cara mimpinya benar, berarti dia akan bisa mencapai itu ya. Tapi masalahnya mimpinya bukan mimpi dalam tidur gitu ya. Kemudian udah tulis tapi kerjanya tidur aja, yang nggak bisa begitu gitu ya. Tapi kalian harus berusaha melewati proses sampai akhirnya kalian mendekat dengan mimpi kalian. Oke. Nah,
karena saya mau bahas mengenai mindset bisnis, makanya saya akan berbicara mengenai uang. Ya, mungkin zaman orang tua kita gitu ya, zaman orang tua saya mungkin ya, membicarakan mengenai uang itu adalah suatu hal yang tabu, ya, tabu banget gitu kan, membicarakan masalah uang, membicarakan masalah kekayaan, gitu kan. Kalau misalnya ditanyain gitu ya, mau jadi apa, mau jadi orang kaya gitu, kayak sesuatu hal yang aneh banget gitu kan. Padahal zaman sekarang anak muda seperti kalian itu harus banget punya bekal bagaimana mengontrol atau mengelola keuangan. Ya, itu harus banget. Karena makanya banyak sekali sekarang pelatihan-pelatihan gitu ya, mengenai saham gitu ya, mengenai pengelolaan keuangan untuk anak-anak muda gitu. Even kalian pun walaupun kalian belum punya pemasukan atau nanti kalian yang ingin berbisnis, kalian harus paham gitu ya, cara mengelola uang dengan baik. Karena ada sebuah cerita begini. Ini cerita yang saya dapatkan dari studi kasus gitu ya. Jadi ada seorang supir taksi ya. Dia bekerja di perusahaan taksi itu sudah puluhan tahun, sampai 10 tahun ya. Sehingga dia sudah mendapatkan fasilitas-fasilitas dari perusahaan taksi tersebut. Nah, suatu ketika karena sakit, si bapak ini ya, kebetulan bapak ini adalah pencari nafkah untuk keluarganya. Dia harus tutup usia. Sedangkan istri tidak bekerja dan anak-anaknya masih kecil, ya. Nah, karena dia sudah mengabdi lama pada perusahaan, akhirnya diberikanlah uang santunan oleh perusahaan sebesar 1 miliar, ya. Jadi istrinya yang tadinya tidak bekerja, sehari-hari hanya di rumah, dia mendapatkan uang 1 miliar. Oke. Kemudian 3 bulan kemudian didatengin sama perusahaannya, ya, salah satu utusan dari perusahaannya, ditanyain, Bu, gimana keadaannya, uangnya masih ada nggak, istilahnya begitulah, ditanyain apakah uangnya kemudian bisa membantu. Kemudian istrinya bilang, Pak, 1 miliarnya uangnya sudah habis dalam 3 bulan. Ya, jadi bayangkan, seseorang yang kemudian dia tidak memiliki pengalaman di bidang pengelolaan keuangan bisa menghabiskan 1 miliar dalam 3 bulan. Loh, Bu, uangnya buat apa aja? Iya, Pak, orang tua saya mau bangun rumah, saya kasih uangnya. Kemudian ini rumahnya saya bangun, saya bagusin rumahnya. Kemudian saya mau beli tanah, duitnya dibeliin tanah. Anak saya minta sepeda dan seterusnya. Akhirnya duitnya habis, dia bingung loh. Terus sekarang saya makannya pakai apa? Gitu kan? Nah, itulah kemudian kita harus berbicara mengenai pengelolaan keuangan, apalagi ketika kalian mau masuk ke dalam dunia bisnis. Oke. So, pertanyaannya di mana sih sebenarnya? Di mana sebenarnya uang itu berada? Nah, pertanyaannya gitu ya. Oke. Ternyata ya, ini for your information ya, FYI. Sorry. Oke, sorry keselak. Ternyata 5% orang di dunia itu menguasai 95% uang di dunia. Ya, jadi uang itu dikuasai oleh 5%. Percaya nggak? Oh, nggak percaya, Bu. Coba kita lihat. Pasti kalian sudah paham lah, ya, Jeff Bezos. Ya, pasti Jeff Bezos. Ini adalah salah satu orang terkaya di dunia. Ya, jadi sumber kekayaannya dari perusahaan startup-nya, yaitu Amazon.com. Kekayaannya setara dengan 1.624 triliun. Ya. Kemudian yang kedua ada Bill Gates. Ya, Bill Gates adalah pembuat Microsoft. Ada juga Warren Buffett ya. Jadi Warren Buffett ini adalah seseorang yang tajir karena dia main saham dari usia muda. Jadi sebelum kayak usia-usia ketika di SMA dia udah main saham gitu ya. Jadi dia udah tajir ketika usia 40-an dan kekayaannya sampai 1.000 triliun gitu ya. Jadi udah 1.000 triliun lagi gitu ya. Nah, kemudian ini juga nih ada Louis Vuitton. Nah, mungkin ada beberapa yang sering belanja merek-merek Louis Vuitton gitu ya. Wah, nggak mungkin ya. Harga-harga Louis Vuitton minimal ratusan juta. Oke, jadi ini ada nih pemilik bisnis Louis Vuitton ya. Dia memiliki kekayaan 1.000 triliun ya. Ini termasuk orang terkaya yang di dunia. Mark Zuckerberg ya, pasti kalian juga pakai nih aplikasi Facebook. Dia punya kekayaan 1.000 triliun. Kemudian Amaniko Ortega, Zara ya. Dia juga termasuk orang terkaya. Tapi kalau misalnya sekarang 2021 mungkin sudah berubah lagi ya. Ini datanya waktu itu pada saat 2018-an.
Oke. Nah, kalau misalnya kita jumlahkan nih ya, kekayaan-kekayaan mereka dibandingkan dengan APBN kita tahun 2018 ya. Jadi ini datanya saya ambil 2018. Di mana kekayaan kita tuh untuk menjalankan satu negara Indonesia gitu ya. APBN itu kan anggaran belanja Indonesia negara gitu ya. Jadi untuk bisa menjalankan Indonesia, kita tuh butuh 2.000 triliun. Pertanyaannya berarti cuma untuk kekayaan dari 2 orang doang ya bisa menjalankan negara, ya kan? Sebuah kenyataan yang menurut saya menarik, ya kan? Artinya apa? Kenapa ya orang-orang itu kok bisa ya memiliki kekayaan yang bisa uangnya kalau dipakai itu bisa menghidupi sebuah negara sebesar Indonesia, ya kan? 2.000 triliun, kita cuma butuh 2.000 triliun. Jadi cuma pakai kekayaannya Mark Zuckerberg gitu ya, sama kekayaannya Bill Gates itu masih kelebihan gitu ya untuk bisa menjalankan sebuah negara. Nah, oleh karena itu ada sebuah buku ya. Jadi ini adalah salah satu buku yang juga membuka mindset saya mengenai bisnis. Ya, maka dari itu saya dipercaya untuk mengelola lembaga yang memang lembaga ini merupakan komunitasnya para pebisnis. Ya. Jadi kalau misalnya kalian nih ngerasa ngobrol sama teman kalian mengenai bisnis, dia nggak nyambung gitu ya. Maka dari itu kalian harus menemukan komunitas yang tepat. Nah, disinilah komunitasnya. Gitu ya. Jadi kalian bisa berkumpul sesama dengan orang-orang yang memang memiliki mindset bisnis, memiliki ide-ide bisnis, dan mau mewujudkan bisnisnya. Gitu ya. Oke, mungkin beberapa dari kalian pernah melihat buku ini, atau mungkin kalian belum lahir kali ya. Ini adalah sebuah buku yang waktu itu viral banget di zamannya, dan mungkin sampai sekarang masih ada tersedia di Gramedia. Buku ini adalah ditulis oleh Robert T. Kiyosaki, jadi beliau ini adalah sebenarnya turunan orang Jepang, tapi sekarang tinggal di Amerika. Ya. Dia menulis bagaimana memahami sebuah bisnis. Judul bukunya adalah Rich Dad dan Poor Dad. Jadi dia menceritakan ada 2 ayah. Jadi dia punya 2 bapak. Ya. Ada yang pertama adalah bapak kaya, yang kedua adalah bapak yang miskin. Oke. Nah, gimana singkat ceritanya? Gitu ya. Jadi singkat ceritanya adalah si Robert ini sebenarnya bapaknya itu adalah seorang pengajar. Ya. Kita ngomongin dosen lah. Jadi memang bapaknya adalah seorang dosen. Kemudian seiring berjalannya waktu gitu ya dalam proses gitu ya bapaknya ini nggak pernah punya waktu untuk anaknya main, jadi nggak ada waktu lah, jadi dia harus berangkat pagi pulang kemudian pulang siang gitu ya, pulang sore kemudian terus begitu. Dan semakin tua bapaknya ini semakin dia jabatannya naik ya sampai kemudian dia menjadi bekerja di dalam Kementerian Pendidikan gitu, ibaratkan seperti itu ya, sehingga semakin sibuk ya. Kemudian si Robert ini merasa bahwa sedangkan dia itu biasanya bermain dengan anak tetangganya, jadi dia kayak punya teman gitu, tetangga rumahnya, yang bapaknya adalah seorang pengusaha. Nah, dia seneng main di situ karena bapaknya lebih punya banyak waktu ya untuk nemenin main anak-anaknya. Ya, walaupun anak-anak kalau misalnya ditemenin main sama orang tuanya pasti seneng, ya kan? Nah, berbeda nih sama bapak ya. Kalau bapaknya semakin tua semakin sibuk gitu ya. Kalian pasti kalau misalnya jadi anak menteri gitu ya pasti ngerasain tuh gimana rasanya jadi anak menteri gitu kan. Atau anak presiden misalnya. Ini di sini nggak ada yang namanya Kaisang kan. Nah, jadi kalau jadi anak presiden kan pasti kan bapaknya sibuk banget gitu kan. Tapi berbeda dengan si bapak yang kemudian dia bisnis adalah seorang pebisnis. Semakin tua justru dia semakin kaya ya, tapi waktunya semakin banyak. Ya, itu adalah perbedaannya. Nah, kemudian dia merumuskan dalam sebuah buku yang disebut dengan kuadran. Nah, apa bedanya kuadran sebelah kiri dan sebelah kanan? Ya, jadi kalau kuadran kiri, ya, ada dua tipe, yaitu employee dan self-employee. Ya, employee berarti karyawan, 8 to 5 kerjanya, atau self-employee, walaupun dokter, ya, walaupun disebut dengan pengacara, misalnya mereka tetap self-employed gitu ya karena mereka harus menukarkan waktunya dengan uang. Jadi kalau dokter itu kalau misalnya mereka nggak praktek ya nggak akan dapat uang ya. Kalau misalnya dokternya ini misalnya mau naik haji gitu ya selama 40 hari 1 bulan
prakteknya tutup, ya duitnya nggak masuk. Kecuali dokter ini memiliki sebuah bisnis, rumah sakit, even dia jalan-jalan ke luar negeri, even dia liburan sama anak-anaknya, duit tetap masuk. Ya, itulah yang dirasakan sama para pebisnis-pebisnis yang tadi menjadi orang-orang terkaya di dunia. Jadi kalau kuadran kiri adalah kuadran yang memang dia harus menukarkan waktunya dengan uang. Ya, permasalahannya semua manusia punya waktu yang sama, 24 jam. Kalau misalnya kita masih berada di kuadran kiri, ya berarti kita memiliki maksimal pendapatan selama 24 jam. Jadi tinggal dihitung aja, kalian bisa bekerja berapa lama, berapa rupiah per jam yang didapatkan. Ya sudah, itu berarti menjadi maksimalnya. Ya. Nah, sedangkan yang kuadran kanan, kuadran yang disebut dengan passive income. Jadi yang kiri adalah active income, yang kanan adalah passive income. Passive income adalah business owner dan juga investor. Ya. Jadi kalau misalnya business owner, investor. Pertanyaannya apa, Bu, bedanya business owner dan self-employed? Ya. Nah, itu nanti saya akan bahas di belakang. Kalau misalnya kita ngomongin tadi kuadran kiri, yang saya bilang bahwa income-nya pasti terbatas lah. Karena kan kita semua sehari cuma punya 24 jam. Nggak bisa tuh, saya nggak pernah melihat bahwa, oh beda, Bu, karena saya turunan Habib, gitu ya, saya turunan Habib, saya punya satu hari punya 30 jam gitu ya. Kayaknya nggak ada deh. Sama lah, semua punya waktu 24 jam. Ini ada sebuah ilustrasi nih, kenapa ada sebuah income maksimal ketika kita masih ada di kuadran kiri. Contoh nih, ketika misalnya kita atau saya menjadi karyawan, ya, jam 8 sampai jam 5 saya kerja, income saya 10 juta. Ya. Kemudian saya kurang nih, 10 juta masih kurang gitu ya. Saya mempunyai mimpi yang luar biasa, atau kemudian saya harus menghidupi banyak keluarga. Ibu saya harus hidupi, adik-adik saya harus hidupi, sehingga keluarga saya sendiri juga saya sudah harus dihidupi misalnya, sehingga saya merasa 10 juta kurang. Kemudian saya lembur ya. Jadi habis pulang kerja saya lembur dari jam 5 lanjut langsung jam 9 ya, supaya saya mendapat tambahan 5 juta. Kemudian saya masih kurang lagi nih, gitu ya. Misalnya saya mau menambah lagi. Lanjut saya jam 9 sampai jam 12 saya bisnis online, ngurusin bisnis saya, ya. Kemudian dari bisnis online itu saya bisa mendapat 5 juta. Saya terusin lagi deh, gitu ya. Saya nggak mau tidur, kerja lagi. Oke. Dari jam 12 sampai jam 5 ada sebuah pekerjaan yang kemudian bisa dikerjakan secara halal, ya. Jadi kita harus tetap mencari cara halal, gitu ya. Apa pekerjaannya? Yaitu dagang sayur. Karena pedagang sayur itu justru dia berjualan pada saat subuh-subuh gitu kan. Sampai jam 5 subuh dagang sayur dapat income 5 juta. Tidur tuh dari jam 5, jam 6, jam 7 bulan income-nya 25 juta, itu dalam maksimal. Tapi pertanyaan saya, seberapa kuat kalian menjalankan ini? Ya, sehari cuma tidur 3 jam. Ya. Oke, sebulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin udah tipes gitu ya, atau mungkin kena penyakit ginjal gitu ya, karena kemudian istirahatnya sangat kurang, kerja terus gitu ya. Ini disebut dengan ilustrasi dari income maksimal. Ketika seseorang menukarkan waktunya untuk uang, sehingga mereka memiliki income maksimal. Ya, boro-boro lah dengan income segini bisa punya kehidupan semewah YouTuber gitu ya, bisa beli Ferrari kayak Atta Halilintar, nggak bisa, susah gitu ya, boro-boro karena Ferrari itu ganti bannya aja udah 10 juta 20 juta gitu ya, udah habis, nggak makan lah gitu ya. Nah, itu yang kemudian harus kalian pikirkan ya. Dan saya yakin kalian di usia kalian tuh kalian sudah memiliki banyak referensi untuk mau menjadi apa saja. Apakah konten kreatif ya, atau kemudian jadi YouTuber ya. Nah, itu kemudian menjadi salah satu solusi misalnya gitu ya. Tapi kalian juga harus bisa memahami bagaimana cara mengelola keuangan, karena percuma kalau misalnya kalian income-nya besar tapi kalian tidak mengelola keuangan, in the end di masa tua kalian juga nggak akan bisa hidup sejahtera seperti kebanyakan orang-orang terkaya di dunia. Nah, tadi kan saya sudah jelasin nih ya, dan saya sudah tanya kira-kira apa bedanya business owner dengan self-employed ya. Oke, saya punya hadiah ya sebenarnya. Saya punya satu hadiah OVO 10.000 bagi siapa yang bisa menjelaskan kira-kira yang disebut dengan bisnis yang sebelah kiri apa yang sebelah kanan.
Siapa aja yang mau speak up? Ya. Yang sebelah kanan. Ya itu siapa tuh? Siapa tuh? Oh, Diki. dua-duanya. Oke. Yang jawab sebelah kanan bisa sebutin nama? Diki Rizal Fauzi. Siapa? Saya sebut aja deh. Alif Ade. Dio. Mas Ade. Iya, Ya. Kak. Iya, kakak. Yang Lu sebelah panggil gue kiri, kakak. Oh iya. Oke. Jadi kamu bilang yang sebelah kiri adalah yang bisnis. Sebelah Iya, kiri itu Kak. berarti yang mana? Yang mana? Yang bapak-bapak itu, Kak. Oke, kamu bilang sebuah bisnis. Iya. Oke, masih kurang tepat. Ada lagi yang lainnya? Dua-duanya, Bu. Kanan. Kanan. Oke, Mas Kanan. Giovanni. Mas Giovanni. Ya. Mas Giovanni bilang yang sebelah kanan. Ya. Kenapa? Karena saya pernah dikasih gambaran kayak gini, terus kalau bisnis itu yang kanan, karena menurut saya meskipun kita tidak bekerja, kita tetap dapat pemasukan karena kita memiliki karyawan. Nah, yang kiri itu menurut saya yang itu self employed, karena kita menukar uang. Oke, thank you Mas Giovanni. Yes, ya saya senang banget nih kalau jawabannya udah begini ya. Oke, boleh di off lagi speakernya dan minta tolong untuk admin dicatat ya Mas Giovanni. Saya minta untuk nomor handphonenya akan dikirimkan OVO 10.000 dari Lembaga Inkubator Bisnis Asia. Ya, jangan kayak orang susah. Kita bagi-bagi duit di sini ya kan. Nah, jadi mana yang disebut bisnis benar yang sebelah kanan ya. Karena apa? Karena dia sudah punya sistem. Pernah nggak ngeliat atau kalian pas lagi jalan-jalan ke McD dikelayanin sama ownernya gitu ya. Ownernya McD yang ngelayanin kalian. Kan nggak pernah. Terus pertanyaannya owner McD-nya lagi kemana tuh ya? Wah, enak-enakan tuh lagi jalan-jalan gitu ya. Lagi ngurusin anaknya di rumah, ngurusin suaminya gitu ya. Tapi duitnya masuk terus ya. Sedangkan yang sebelah kiri, nah kita mungkin doakan saja gitu ya. Ini saya mencomot foto aja seorang bapak tua yang dia memang harus masih menghabiskan waktu tuanya untuk tetap berjualan. Karena ini yang disebut dengan self-employed. Dia nggak punya sistem. Dia harus berjualan dengan dirinya sendiri ya. Sama seperti ini ya. Jadi Britok sama toko kue di mana dia jelas-jelas membuat sebuah tulisan bahwa dia tidak buka cabang dimanapun ya. Dan sama seperti ini. Yang sebelah kiri adalah toko retail sama tradisional, tapi yang sebelah kanan adalah retail modern. Ya, mereka sudah memiliki sistemnya masing-masing. Ya, sedangkan yang kiri ini yang disebut dengan self-employed. Jadi dia kalau misalnya pun punya toko, dia punya bisnis, tapi dia harus buka toko sendiri. Dia harus belanja produknya sendiri, dan bahkan dia harus menjualkan produknya sendiri. Itu disebut dengan self-employed. Jadi dia punya bisnis, tapi dia mempekerjakan dirinya sendiri. Sehingga itu masih masuk dalam kuadran kiri, dia masih menukar uangnya. Kalau dia lagi sakit nggak enak badan, tutup tokonya, dia nggak dapat duit, gitu ya. Kecuali dia punya karyawan, gitu ya. Oke. Nah ini adalah hadiah OVO saya kedua, ya. Saya tambahin 20.000. Kira-kira Ray Kroc ini punya bisnis apa? Silakan di chat aja. Silakan di chat. Bapak Ray Kroc ini bisnisnya apa ya? Silakan di chat. Saham. Oke, satu orang benar. Tufail Dafa Hakim dari DKV. Ya, tolong dicatat ya. Admin yang kemudian menjawab McDonald pertama kali. Betul, ya. Ray Kroc adalah pemilik McDonald. Jadi sebenarnya beliau ini sudah almarhum, ya, sudah meninggal. Ada sebuah cerita menarik sebenarnya dari sebuah sejarah McDonald, ya. Ternyata McDonald itu pertama kali didirikan sama Mac and Dick bersaudara. Ya, nggak tahu kenapa namanya Dick ya. Pokoknya McDonald. Jadi McDonald itu sebenarnya nama keluarga mereka, ya. Nah, Mac and Dick ini ya pertama kali mendirikan restoran McDonald itu tahun 1940. Ya. Di tahun 1940 dia mendirikan McDonald di dua kota di Amerika, San Bernardino dan California, ya, sebuah negara. Nah,
suatu ketika ya McDonald ini laris lah ya, zamannya dia laris karena dia bisa menjual burger yang rasanya autentik gitu ya. Kemudian Ray Kroc nih adalah seorang marketing ya, jadi sales dari mesin milkshake ya. Jadi dia jualan, waktu itu dia seorang sales jualan mesin milkshake ya. Dia melihat sebuah peluang. Awalnya sih cuma menawarin doang. McDonald, ayo dong beli mesin milkshake saya gitu kan. Supaya bisa punya menu milkshake gitu kan. Lalu kemudian ownernya ini merasa oke deh boleh beli gitu kan. Akhirnya dia membeli mesin milkshake kemudian ditaruh di tempatnya. Nah, si Ray Kroc ini kemudian dia berpikir kalau misalnya McDonald bisa buka di banyak kota atau banyak negara gitu ya, kayaknya bagus nih. Ya, ditawarin kemudian McNdick bersaudara gitu ya. Ayo kita kerjasama yuk bikin McDonald bisa, kalau bisa seluruh dunia ada gitu kan. Terus dia bilang mimpi kamu gitu kan. Pokoknya saya nggak mau. Kalau misalnya orang-orang mau makan burger enak harus ke Amerika. Saya nggak mau tahu, saya nggak mau buka cabang ya. Karena saya mau mempertahankan rasa ini gitu ya. Supaya tetap enak gitu ya. Saya harus datang ke burgernya, saya harus memperhatikan apakah benar bumbunya ini benar gitu ya, caranya dan seterusnya. Kemudian Ray Kroc akhirnya mereka berdiskusi, nggak ada jalan keluar, dia nggak mau gitu ya membuka McDonald di banyak kota, jangan banyak negara, kota aja nggak mau gitu kan. Dia bilang ya udah McNdick, saya beli McDonald-mu. Ya. Jadi ini kalau misalnya di ceritanya SpongeBob gitu ya, sebuah ramuan itu lah, Krabby Patty gitu ya. Akhirnya dibeli lah gitu ya sama si Ray Kroc ini. Nah, pada saat itu tahun 1940-an gitu ya, tahun 1950-an, McNdick bersaudara itu menjadi orang terkaya di Amerika. Kaya banget karena dia berhasil menjual McDonald-nya. Ya. Nah, kemudian sampai akhirnya ya faktanya gitu ya, tahun 1984 10 hari setelah meninggalnya Ray Kroc ya. Jadi Ray Kroc ini meninggalnya sudah tahun 1984 loh guys gitu ya. Tapi walaupun yang punya McDonald udah meninggal, kalian tetap masih bisa tuh makan McDonald gitu ya, makan burgernya gitu ya. Dan penjualannya itu sampai jadi burgernya itu sebanyak 50 miliar sudah terjual tahun 1984. Ya. Kemudian di tahun 2014, McDonald punya 30.000 resto dengan masing-masing restonya itu per hari 50 juta orang yang datang di semua negara gitu kan. Kemudian yang merasakan kekayaannya siapa? Ya Ray Kroc dan the gang gitu ya, ke bawah anak-anaknya, cucunya, mantunya gitu. Enak ya kalau misalnya saya harus nikah sama cucunya Ray Kroc gitu ya, nggak usah kerja, duit masuk gitu ya. Wah. Oke, ayo nggak usah bermimpi yang jauh-jauh ya guys. Nah, jadi di tahun 2014 ya sampai sekarang itu McDonald masih terus berkembang. Misalnya kalian tertarik nih punya franchise McDonald gitu ya, nggak bisa sembarangan. Untuk bisa punya franchise McDonald harus punya duit 4M ya, dan 4M-nya itu nggak boleh ngutang ke bank guys ya, harus benar-benar uang kalian yang kayak uang lebih gitulah gitu ya. Jadi kalau kayak tadi Bill Gates punya kekayaan 1.000 triliun, 4 miliar boleh tuh dia punya franchise McD ya. Nah kemudian syaratnya juga McDonald ini nggak boleh merupakan bisnis pertamanya. Jadi dia harus udah punya bisnis, terus kemudian dia mau punya franchise McD baru boleh gitu ya. Karena McD itu merasa bahwa kalau mau punya franchise McD harus benar-benar ngerti mengenai bisnis, bahwa bisnis itu harus naik dan turun ya. Sehingga kalau pas turun nggak stres gitu kan. Sehingga dia harus punya pengalaman di dunia bisnis. Nah, ironisnya ya, McNdick bersaudara, apakah dia dapat bagian sampai sekarang dari penjualan burger McDonald? Jawabannya adalah tidak. Ya. Dia hanya berakhir di sebuah museum, ya, museum di McDonald di Amerika. Ya, jadi kalau kalian datang ke Amerika, coba bawa bunga nyekar gitu ya, karena McNdick ini gimana pun dia sudah bersejarah lah. Kita masih bisa menikmati burgernya dengan rasa yang autentik dan tetap stabil. Karena resep dari mereka bersaudara, even keluarganya dia tidak menerima sepeser pun keuntungan dari McD. That's business, oke? Okay? Walaupun sebenarnya sekarang masih terjadi nggak Bu? Masih. Facebook menurut kalian apakah masih dimiliki Mark Zuckerberg 100%? No.
ya. Kepemilikannya mungkin sudah bukan punyanya Mark Zuckerberg lagi. Dia cuma di balik layar aja, tapi duitnya tetap masuk ya. Artinya apa? Sahamnya sudah mulai dijual ke banyak orang. Ya. Nah, itu adalah sebuah cerita yang asik-asiknya mengenai bisnis ya. Ada cerita ironisnya juga gitu ya. Nah, ini ada sebuah tantangan juga nih ya. Kalau kalian sudah punya berpikir, kalau gitu mau bisnis aja lah gitu ya, biar bisa jadi Ray Kroc ya, anak cucu saya, mantu saya semua hidup enak gitu kan. Karena bisa diwariskan bisnisnya. Tapi kalian harus bisa menghadapi sebuah data bahwa 10% bisnis itu bangkrut di tahun pertama. Ya, 10%. Jadi jadi 100%. Nah, yang 10% tadi udah bangkrut, sisanya kan 90%. Nah, 50%-nya bisnis bangkrut di 3,5 tahun pertama. Sudah lolos, misalnya 40%, dan dari 40%, 80% itu bangkrut di 5 tahun pertama. Dan 96% bangkrut di 10 tahun pertama. Ya, hanya 4% aja yang bertahan. Dan bagaimana caranya dia bertahan? Kembali lagi, ya. Mereka yang memiliki sistem bisnis modern, ya. Karena dunia bisnis sekarang sedang berubah, sedang ada yang disebut dengan shifting era, ya. Orang biasa-biasa, orang tidak punya modal yang besar, dia punya bisnis yang omsetnya miliaran karena melakukan collaboration. Oke, bagaimana caranya memiliki sebuah sistem bisnis modern? Oleh karena itu, bisnis atau lembaga inkubator bisnis hadir untuk membuat bisnis kalian menjadi sustainable, bisa bertahan 3,5 tahun, 1 tahun pertama, 3,5 tahun kemudian, 5 tahun, bahkan survive sampai berpuluh-puluh tahun. Kalau misalnya kita berbicara mengenai 4P dalam marketing, ya ada produk, ya jadi bisnis itu bisa harus ada produknya. Produk itu bisa jasa atau barang, ya. Harus ada price, place, dan promotion. Nah, zaman sekarang, ya, produknya memang harus menjual, ya. Jadi kita harus bisa membuat sebuah produk atau pokoknya produk itu barang atau jasa gitu ya. Istilahnya adalah produk yang harus menjual. Nanti kita diajarin di inkubator bisnis Asia gimana caranya bisa produk ini menjual, ya. Ada yang disebut dengan validasi produk. Kalian punya ide sebuah produk, luncurin dulu, kasih cari tahu dulu pasar oke nggak? Kalaupun pasar oke, harus ada modifikasi sesuatu nggak? Ya, itu kemudian menjadi sebuah sistem dalam sebuah bisnis. Nah, sudah produknya oke, ya pasti sesuai dengan keinginan target pasarnya, ya kita harus masuk ke price. Zaman sekarang modalnya cenderung kecil. Apalagi Institut Asia sekarang sudah memfasilitasi mahasiswanya dengan fasilitas-fasilitas, salah satunya adalah coworking space. Jadi nanti kita akan punya coworking space, kalian akan punya kantor virtual, ya, di sebuah kampus. Jadi kalian bisa kerja di sana, ya, bisa mengembangkan bisnis kalian di sana, bisa meeting dengan teman-teman kalian ngomongin bisnis di coworking space, kita punya di kampus, di gedung seberang. Kemudian nanti kita juga punya lab produksi. Jadi jangan khawatir kalau yang Bu, saya ini di Malang ngekos loh Bu. Saya mau produksi produk ya. Jangankan produksi ya. Dapur aja harus sharing sama anak kos yang lain, ya kan? Nah, gimana caranya? Tenang aja ya. Nanti Institut Asia akan punya laboratorium produksi. Kalian bisa datang ke sana produksi produk, packing, kemudian dijual. Jadi kita fasilitasi semuanya. Oke. Kemudian place. Sekarang kalian nggak usah buka toko, nggak usah ada uang sewa gedung, ya kan? Karena kalian bisa punya virtual store, ya, pakai marketplace. Kita nanti juga sedang membuat sebuah marketplace khusus untuk tenan kita. Ya, jadi kita ngomongnya adalah tenan, jadi adalah partner bisnis lah ya istilahnya. Kalian nanti kalau gabung di kita sebutnya sebagai tenan. Untuk tenan bisa jualan di marketplace punyanya kita. Jadi marketplace ini bisa diakses oleh orang yang ada di Asia dan juga orang-orang yang eksternal Asia. Dan promotion udah murah banget gitu kan. Kalian nanti akan diajari bagaimana caranya menggunakan Instagram Ads, Facebook Ads gitu ya. Gimana caranya beriklan sesuai dengan target pasar kalian dengan budget 20.000 per hari. Ya kan? Sekarang promotion udah gampang dan murah. Nah, itu aja mungkin ya yang saya ingin sampaikan ya. Call to action saya ya. Terakhir adalah join us. Wah, udah kayak ini pemuja setan, join with us ya kan. Join us ya.
Jadi silahkan join sama kita. Ya, syaratnya gampang. Syaratnya adalah kalian sudah punya ide bisnis dan kalian siap untuk menjalani prosesnya sebagai seorang pebisnis. Kenapa saya bilang harus siap menjalani prosesnya? Karena di dalam prosesnya itu pasti akan ada kondisi naik, kalian untung oke, tiba-tiba kalian harus kondisinya turun, timnya pecah, mereka ngejalanin produknya sendiri-sendiri, jualan sendiri-sendiri, dan seterusnya. Itu biasanya akan menjadi sebuah lika-liku dalam seorang pebisnis. Ya. Tapi selama kalian masih menjadi tenan kita, ya, masih dalam inkubator kita, selama 3,5 tahun ke depan, ya maka kita akan selalu ada buat kalian untuk kemudian kita bisa berdiskusi. Oke, terima kasih ya sudah mendengarkan pemaparan dari kita berdua, saya dan Pak Ezi. Semoga pemaparan kita ini bisa memberikan manfaat nih buat kalian, dan saya harapkan saya tunggu kalian di lembaga kami, ya. Karena nanti kita akan membuka pendaftaran batch 3 setelah ini, ya, di bulan Desember. Setelah itu nanti kita akan mengikutkan ke ajang-ajang dana hibah pemerintah, ya. Jadi siapa yang produknya sudah siap, syaratnya untuk bisa mendapatkan dana hibah adalah produknya itu sudah siap. Jadi sudah pernah dijual ke market, sudah dapat keuntungan. Baru kemudian bisa dilombakan. Kalau masih hanya ide, biasanya levelnya hanya PKM, gitu ya. Levelnya ada lagi. Jadi ide bisnis pun bisa dilombakan. Kalau sudah ada produknya juga bisa dilombakan. Ya, jadi kalian bisa pilih nih. Boleh yang ikut idenya doang, baru kemudian ikut lagi, gitu ya. Ikut lagi jadi boleh. Oke. Ada pertanyaan? Ya, jadi tadi admin minta tolong ya, yang pemenang pertama sama pemenang kedua, nomor handphonenya dikirim ke saya. Nanti saya akan langsung transfer OVO. Oke. Saya sudah ada cara gabung gimana? Oh, wah, udah ini excited nih ya. Oke. Cara gabungnya gimana? Silahkan kalian follow dulu Instagramnya, ya. Jadi nanti kita akan open recruitment secara massal. Ya, setelah ini kita akan open recruitment kira-kira pada bulan November, ya. Jadi nanti silahkan kalian follow Instagram kita @inc.85asia. Di sana kita akan membagikan informasinya, ya. Jadi kalau sekarang masih belum ada pembukaan, ya, karena kita masih berjalan dengan batch yang sebelumnya. Tapi jangan khawatir, setelah ini, oke, terima kasih admin. Setelah ini kita akan open recruitment. Ya, oke, ada lagi pertanyaan? Oke, mungkin gitu aja kali ya Mbak Admin. Siap Mbak Admin. Sorry aku belum kenalan sama host yang cowok itu loh, yang act out-nya luar biasa. Itu namanya siapa ya? Oke. Halo, terima kasih Bu Mega dan Pak Izi. Itu tadi. Thank you. Bu Mega, coba kenalan dulu. Iya, kenalan dong. Oh iya, nama saya Singgi. Iya, Mas. Singgi, bukan Cindy ya Ibu ya. Iya, satunya Cindy, satunya Singgih ya. Iya, hampir mirip. Kita beda bapak, beda ibu. Beda. Harus. Anaknya ketukar. Beda bapak, beda ibu. Gitu. Baik, terima kasih banyak buat Ibu Mega sudah menyampaikan materi, juga sama Pak Izi tadi. Semoga materinya bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Dan langsung excited. Excited gimana? Join, langsung follow IG-nya dari Inbis gitu. Selain follow IG Inbis, kalian pasti udah follow semua kan IG Institut Asia, dan jangan lupa juga untuk follow TikTok Institut Asia. Oh, ada? Ada dong. Waduh. Ada TikTok begini-begini, itu Asia tuh ada. Mantap. Ada juga. Semua harus ada ya. Ada. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube. Sampai belibet ngomongnya. Oh, ada? Ada dong. Pasti belum subscribe ya? Belum. Habis ini. Pak, jangan dipotong gaji, Pak ya. Oke, Kak. Habis ini kita ngapain? Habis ini kita ada Games Logice. Games Logice. Ada games ya, gamesnya. Tapi sebelum itu sedikit tadi review dari para pemateri. Itu kan ada yang menyampaikan tentang mimpi.
Mimpi. Ya, jadi mimpi itu kan maksudnya yang cita-cita gitu loh, keinginan, wishlist kita itu harus ditulis secara lengkap. Itu benar loh. Benar-benar Itu benar, memang harus dari kecil dibiasakan. Jadi aku juga gitu. Write your dream. Oh gitu udah. Gitu. Amazing. Jadi apa aku selama 3 bulan. Tadi 3 harusnya. Apa bisnisnya? Jadi aku tuh bukan bisnis sebenarnya. Jadi kayak misalnya target. Aku punya mimpi gini, contohnya kayak 3 bulan ke depan aku harus ngapain. Contoh mungkin nabung gitu. Jadi selama 3 bulan ke depan aku harus bisa nabung sekian. Jadi itu aku tempelin di sini. Jadi kayak misalnya mau boros dikit aja tuh udah inget. Oh iya Sin, nabung ya, nabung. Jadi kayak terus tercapai. Kayaknya enggak kalau nabung enggak, walaupun aku itulah. Tiba-tiba lewat skincare, oke beli. Tiba-tiba lewat PO ini tiba-tiba ada live diskon. Oh ya, masuk jurang. Maaf. Kayak gitu. Tapi emang benar-benar membantu. Benar itu harus, karena itu kalau secara psikologis itu ada ilmunya. Jadi itu ilmu apa, Pak? Subconscious. Jadi alam bawah sadar kita terdorong supaya terdorong jatuh. Ya, supaya kita tetap fokus. Nah, itu memang harus begitu. Ada yang ngerti nggak bahasa begini itu apa? Ada yang ngerti nggak? Harus begini, ya berputar, lempar. Tapi emang benar banget teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak kita punya target, punya mimpi atau apapun itu, ditulis aja nggak apa-apa. Secara detail, harus detail. Jadi seperti tadi dicontohkan kan, karena tidak detail, jadi dapatnya di sekitar Asia. Coba kalau misalnya ditulis detail di Eropa, wah bisa ke planet Mars. Oke, jangan salah loh, di Asia ini kita tuh ada Filipina, ada Thailand. Maksudnya ruangan kelas. Amazing ya. Oke, ini ke games apa enggak nih jadinya? Oke, langsung aja kita ke games. Kita kalau terlalu banyak bercanda nanti gimana nih, molor nanti. Gamesnya karena sudah dijelaskan tadi, belum dijelasin ya, disebutkan. Gamesnya games logik, jadi tidak boleh dipikir. Tapi? Di logik. Tidak boleh dijawab. Jangan dipikir, nggak selesai. Oke, sebelum kita ke games, sebelum terus. Iya, ini dulu kita sapa dulu nih yang teman-teman bisa minta tolong semuanya on camera. Ya, kameranya please turn it on. Oke, jadi on camera. Jadi di sebelahku ini jurusannya emang sastra Inggris ya. Saya English sedikit to the east ya. Jadi saya English Jawa gitu. So a bit clumsy. Alright. Oke, langsung aja deh. Oke, sudah nyala semua ya kameranya. Oke, kalau sudah kita tembak satu-satu. Mati dong, Pak, kalau ditembak. Halo. Wah, background-nya pink. Ya, kesukaan saya. Oh, gitu. Nuansanya ya. Pinky The boy. new ones is pink. Oke. Ya, jadi ini black, ini pink. Blackpink. Ayo. Ya, terus Mas, ini disuruh apa? Ya, kenalan dulu. Oke, kenalan dulu, Mas. Dengan siapa, di mana? Passwordnya apa? Nge-lag ya? Nge-lag minum, Pak. Oh iya. Kalau nge-lag minum. Tadi. Halo. Annyeonghaseyo. Monyongbeo. Yu. Sawadikap. Halo, tes. Oke, masuk. Masuk, Pak Eko. Namanya siapa, Mas? Namanya Bayu. Oh, Mas Bayu. Water. Ya. Bayu is water. Banyu. Oh, Bayu is wind. Iya, serah lu deh, agak apa-apa. Mas Bayu asalnya dari mana? Dari Singosari. Oh, Singosari. Oh, Singosari jauh banget ya berarti ya. Malang coret. Singosari Malang, Pak. Iya. Tercoret dikit karena sudah masuk. Oke. Mas Bayu di sini prodinya apa, Mas? Ambil jurusan apa? Sistem komputer. Sistem komputer. Oh iya, jangan ngambil komputer ya, nanti ditangkap. Jangan ambil komputer ya. Kita ambil prodi sistem komputernya gitu. Oke, Mas Bayu. Saya tidak ditanya, saya masuk jurusan apa? Mau ditanya nih? Iya dong. Oke, Masnya masuk prodi apa? Waduh, prodi susah nih kalau jurusan. Oh, jurusan aja deh. Oke, jurusan apa? Kuda terbang. Bisa kuda terbang? Bisa aja kuda terbang. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, Mas Bayu, terima kasih. Selanjutnya satu lagi deh, Pak. Satu lagi deh, yang girl tadi. Girls Generation. Jaga sikap, kita harus terlihat anggun dan... Situ aja sih. Aku enggak.
Anggun, aku jadi duta shampoo lain. Mbak, rambut aja nggak punya jadi duta shampoo lain. Ada di dalam. Mana nggak ada bukti. Itu rambutnya itu si gesit. Ya, satu lagi masih diacak oleh admin. Acak. Yuk, acak. Kita berasa ini ya, apa tuh namanya, arisan, tahu nggak sih? Arisan. Nggak tahu. Oh, nggak Maaf, tahu. saya bukan ibu-ibu. Oh ya udah. Berarti aku aja nih, ibu-ibu rempong. Oke. Ajuma. Oh, kok Ajuma? Oh, deh, Aju sih. Masih diacak-acak. Ini masih mencari-cari nih, siapa nih yang unik-unik nih. Oh, ada sudah muncul berkacamata seperti kita, makhluk. Oke, makhluk apa? Bermata 4. Bermata 4. Halo Mbaknya, dengan Halo, siapa Mbak. di mana? Sedang apa? Halo. Oke, dengan siapa di mana? Ria dari Tengger. Oh, Ria dari Tengger. Mana Tengger, Kak? Oh, di Tengger nggak tahu dong. Coba dibuka HP-nya, Google Maps, cek. Oke. In the mountain ya. The mountain high. Jangan gitu, wajahku nggak kelihatan. Oh, ya, in the mountain high. Oke, Mbaknya di sini ambil prodi apa, Mbak? Di kafe. Di kafe. Hah? Oke, benar. Oh, di kafe ya. Di kafe tahu nggak di kafe? Design something, drawing pictures. Ya, benar-benar. Oke lah. Oke, Mbak, semangat terus ya. Jangan lupa nanti resumnya. Gimana kalau kita tes dia gesit? Oh iya, kita kasih gesit dulu. Gesit. Tadi tahu kan gimana gayanya kan gesit? Harus gini dulu ya nanti ya gesitnya. Loh, kok kita banyak banget kita ya. Loh, udah nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau kita sudah selesai gesit, kasih sarangnya. Oke, coba ya. Oke, yuk. 3, 2, 1. Gesit, generasi sehat, Indonesia tangguh. Sarangnya, Yorobun. Mana sarangnya? Yorobun, sarangnya. Sarangnya soyo. Pak, mohon maaf, sarangnya kok gitu kayak mau malakin aja. Sarangnya. Yang Sarangnya manis dong. bergerak-gerak. Itu cuan, duit. Oke. Kan soalnya kan ada bahas-bahas sedikit uang gitu ya kan, kekayaan orang terkaya di the world. Kok ngegas? Oke, games. Langsung aja kita games aja. Udah pada siap nih? Ya. Otot-ototnya mulai diregangin. Ayo, regangin. Tangannya ke atas, ke samping gitu. Kita harus meregangin. Coba Mbak diregangin di depan sini, Mbak. Tangannya diregangin. Diregangin. Yang gini, Mbak. Near, far, Oke. Langsung aja, Mas. Ya, langsung aja gamesnya. Kita mulai. Oh, gimana caranya ini? Iya. Jadi nanti games logic itu di layar akan ada satu tampilan. Bener banget. Ada clue-nya. Nah, nanti tinggal dibaca aja. Langsung dijawab di kolom komentar atau chat. Ya. Yang tercepat dan benar dialog akan mendapatkan wallet sebesar drum roll please. Berapa? Rp50.000. Kayak gini tepuk tangannya, guys, karena kita tuli. Ya, dapat gitu. e-wallet 50.000 untuk berapa orang pemenang ini? Ada 3 orang pemenang. 3 orang pemenang. Okay. Jadi jumlahnya 150 juta. 150 miliar. Siap. Oke, udah pada siap semua? Don't like people difficult ya. Oke. Nah, ini yang pertama. Ini sudah umum nih. Biasanya kan ada begini-begini tuh. Biasanya tuh kalau saya sih ngasih, biasanya tuh daun itu sama dengan 5. Terus batang sama dengan 10. Terus akar sama dengan 2. Nah, terus satu pohon gede. Sama itu. Dengan? Ya, kalau saya gitu. Gitu ya, Pak. Itu kok nggak nyambung gitu. Biar modiar. Oke? Ini berapa detik ya durasinya untuk menjawab? Ada durasinya. Oke, udah ada yang jawab. Coba kita lihat. 413131. Ribuan pemirsa sudah menjawab. Waduh. Wah. 3, 2, 1 di end. Untuk yang pertama udah ada pemenangnya? Over. Admin, oke, kita udah dapat pemenangnya. Kita kunci dulu pemenangnya. Oke, kunci. Buang kuncinya. Nggak bisa buka. Oke, udah next-nya? Kita ke pertanyaan selanjutnya. Oh, jawaban dulu. Kita tunjukin jawabannya. Kira-kira berapa? Tadi saya ketutupan kamera. Jadi jawabannya adalah 60. 60. Oke, tadi itu ya. Itu tumbler, tambah gelas, akhirnya 25 gitu. Biasanya kalau menjebak itu tumblernya satunya kecil jadi setengah.
Biasanya. Mohon maaf, otak kayak saya ini nggak nyampe. Iya, sudah situ, paham Pak. sekali. Oke, ini sudah siap untuk next-nya? Oke. Alright, Next. Itu. Tiada kata yang berawalan T dan berakhiran A. Come on, guess it. Tebak, apakah itu jawabannya? Apa jawabannya kira-kira? Tiada. T. Tiada. Seperti saya kasih clue Tiada, tadi ya. Tiada. Ini games logic. Games logic. Tiada Jangan kata, dipikir. Tapi jawab. Iya. Tapi kan sebelum jawab kan emang harus Ya, mikir, nggak Pak. usah mikir, Oh, nggak perlu. langsung ketik aja ketik gitu ya? aja. Oke. Oke, sudah mulai banyak yang menjawab ini, Bung. Oke, kayaknya masih belum ada Dari sudut merah. Oke, ada yang benar jawabannya. Oke, mantap. Oke. Udah kita tutup. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Oke. Udah selesai. Untuk pertanyaan kedua sudah Jawabannya selesai. apa, Kak? Jawabannya apa kira-kira? Benar. Maksudnya gimana? Coba Nah, dijelasin. jadi kan tiada, kata tiada, the word of tiada. Sabar. Berawalan T dan berakhiran A. Mohon maaf, Bapak. Saya yang PMS, kenapa Anda yang sensi ya? Mohon maaf. Kita tersalurkan, synchronize gitu. Kalau bahasa Maduranya itu synchronize gitu. Bahasa Madura. Yap. Jadi jawabannya adalah benar. Oke, selamat nih yang benar jawabannya. Yang benar jawabannya benar. Iya, yang Ya, benar adalah gitulah. yang benar adalah jawabannya benar Yang itu benar. yang benar. Oke, next-nya. Langsung aja. 3. Kenapa? Superman bajunya pakai huruf S. Ayo. Ayo. Kenapa? Tebak. Ya emang udah rumusnya dari sana, Kak. Kenapa tanya? Pasti ada yang ngomong. Enggak, di film Superman ini clue-nya kan Superman. Jadi di film Superman yang nonton The Man of Steel dari filmnya. Nah, itu oke. Sepertinya kita sudah ada jawaban yang benar. Kita tutup ya, Kak ya? Kita tutup ya. Oke. 3, 2, 1. Dan jawabannya Handphone. adalah Jawabannya drum roll please. Boom. Kalau pakai XL, kedodoran cin. Omo cinca sesangnya. Aigo. Kedodoran itu ini ya? Kedodoran itu artinya ya deodoran. Kesel saya. Oke. Udah ini aja 3 ini aja. Lagi masih ada. Oh, masih banyak. Ada 200 pertanyaan lagi. Tapi untuk pertanyaan ini kita buat seru-seruan aja. Ya, buat karena kita seru-seruan udah aja. dapat 3 Kan ada 3 ya pemenangnya ya tadi ya. Udah mendapatkan 50 miliar. Benar banget, 50 miliar beserta miliarannya itu. Iya. Oke. Kita kayaknya terlalu excited, thanks. Siap banget. Oke, selanjutnya. Oke, next. Nah, dalam sebuah keluarga terdapat 3 anak perempuan. P. Yang masing-masing memiliki 1 adik laki-laki. Pertanyaannya, berapakah jumlah laki-laki dalam kurung L dalam keluarga tersebut? Jadi berapa nih pejantannya gitu ya? Aduh, berat nih. Berapa nih jumlah laki-lakinya? Iya. Coba ditebak. The male-nya ada berapa? Waduh tuh, 1, 2, 4, 5. Tuh, 1, 2. Ini aku berasa senam ya. 1, 2, 1, 2. Tuh, 2. Oke, kenceng banget ya. Tapi nggak apa-apa, itu anxious menandakan ya. Antusias sekali, exciting bener sekali. Kok anxious sih? Anxiety. Nggak apa-apa. Kita tutup aja ya. 3, Oke, 2, 1. Oke. Jawabannya adalah berapa, Kak? Ceng. 2. 2. Jumlah laki-laki L dalam keluarga tersebut 2. 1 ayah, adik laki-laki. 1 adik laki-laki. Dan 1 ayahnya. Jadi ayahnya jangan sampai nggak dihitung ya. Ayahnya masih sehat walafiat, Masalahnya guys. masih hidup. Kalau ikut suruh itu game cumi-cumi nanti modar. Jangan game cumi-cumi mulu dari tadi. Oke, next. Selanjutnya ada apakah ini pertanyaan terakhir lagi. Oke, berikutnya. Apa yang mempunyai 12 kaki dan bisa terbang? Ayo tebak. Apa yang mempunyai 12 kaki dan bisa terbang? Waduh, benar. Oke, banyak nih. Bruno, pesawat khayal. Saya nggak seneng kalau ada yang bisa jawab. Saya nggak seneng. Kenapa, Pak? Biar sama kayak saya nggak tahu. Biar saya ada temennya, Mbak. Ya udah. Oke, ya kita tutup aja ya. 2,
2, 1. Dan jawabannya adalah 6 ekor burung. Oh, teman-teman banyak yang benar ya jawabannya ya. Ya, oke. Tepuk tangan dong. Itu burungnya bukan sembarang burung ini. Ada yang tahu nggak ini burung apa? Ini Ayo. muncul di ke sini ya. Mana? Ada yang tahu nggak? Oh ya. Oke. Burung elang. Burung elang. Ada yang tahu lagi? Ada yang bisa jawab lagi itu. Kalian pernah ngelihat burung ini nggak di Burung mana? Asia. We love Asia. Asia Nation. That is the Asian bird. Oke, Kak, langsung aja kita ngepin pemenangnya tadi. 3 pemenang ada 3 tadi. orang pemenang. Siapa tadi? Untuk yang pertanyaan Untuk yang pertama. Pemenangnya adalah jeng 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 jeng. Harusnya ini ada lagunya ya. Mohon maaf nih, ini kenapa si elang ini wajahnya gitu banget ya? Sabar, Le. Sabar, Doro, sabar. Senyum dikit dong. Dia gini. Oke, ini juara pertama. Iki. Sepurane, guys. Iki. Ini dia yang pertama tadi juaranya. Kak siapa? Dengan Kak siapa tadi itu, Kak? Kiki. Oke, Kak Kiki. Selamat untuk Kak Kiki mendapatkan 50 miliar. Langsung beli rumah ya, Kak ya. Langsung beli rumah. Ya udah, iya, kelar. Oke. Thank you. Untuk selanjutnya kita ada siapa lagi pemenangnya? Iya, pemenang kedua dari Games Logic tadi. Games Logic tadi. Iya, aku jadi Games deh. Gemes, saya gemes. Iya, udah. Halo. Dengan Mas ganteng siapa namanya? Dengan Andi Surya, Kak. Mas Adi Surya. Andi Surya. Benar ya? Oke, Adi Surya, selamat. Yang kedua, selamat. Anda mendapatkan? Thank you, Kak. 50 JT. Oh, dapat sarannya juga loh dari kakaknya. Mantap. Oke. Mau nah, sarannya ini yang dari ketiga, aku. pemenang Siapa yang ketiga. ini? Dengan siapa? Masih ke-mute ya? Dengan Muhammad Fahru. Iya. Selamat, Kak Muhammad Fahru. Selamat mendapatkan Rp50.000 masuk di Terima kasih. Terima kasih kembali. Kita yel-yel gesit ini bertiga ini. Jargon gesit bertiga harus kompak. Harus kompak. Siapa nih yang mau mimpin? Aku yang bilang gesit, kalian yang jawab ya. Ya. Oke. Gesit tadi Iya, Kak, ya? siap. Oke, siap. 1, 2, 3. Gesit. Gesit. Instruksi, ulangi lagi. Instruksi, ulangi lagi. Contoh lagi. 2, 1. Gesit. Generasi sehat Indonesia tangguh. Nah, jelas ya. Ya, jelas. Siap ya. Oke. 3, 2, 1. Gesit. Generasi sehat Indonesia tangguh bosku. Sarang iyo tangguh bosku. Aku tunggu kalian di kampus Institut Asia ya. Siap bosku. Iya bosku, masuk Pak Eko. Kap. Slebeu, kap. Boson rek. Slebeu. TikTok banget ya. Nak zaman nang. Oke. Ini sudah selesai ya? Kita belum selesai. Masih ada 10 jam lagi kita. Serius 10 jam ya udah. Oke. Kalau masih ada waktu 10 jam lebih baik teman-teman. Lebih baik kita push rank. Push rank. Guys. Oke teman-teman, jangan lupa untuk resum tugasnya. Ya, meresum itu merangkum ya teman-teman. Jadi diketik. Jangan terus, diapain, ya, Kak? jangan di kayak screenshot, foto atau apa. Itu wujudnya harus Word atau PDF dikumpulkan di Google Form. Diketik ya. Itu loh yang tadi yang udah disampaikan tadi. Masuknya apa? Ya udah itu yang diketik. Kalau nggak masuk ya udah kelar. Kelar hidup lu nggak usah. Itu urusan Anda dengan keluarga Anda. Ya benar banget. Ya pokoknya diketik yang bagus. Jangan lupa Word atau PDF. Dikirimkan Terakhir dikumpulkan jam berapa Kak? Oh iya, jam 6. Nanti jam 6 ya. Seperti itu. Iya, akhirnya tiba kita sudah di penghujung acara. This is penghujung jurang.
Ada joget-joget tadi. Jangan dong, jangan joget-joget. Ya, tiba sudah kita di penghujung. Penghujung, guys. Mohon maaf ya teman-teman, ini MC-nya belum makan dari tadi pagi. Betul. Jadi suka belibet. Baik. Gitu. Oke, ya. Oke teman-teman, awas Mbak terima jurang, kasih. Mbak. Oh iya, kita ke belakangan dikit ya, Say. Terima kasih kasih buat teman-teman semua sudah hadir, sudah on cam tentunya. Kita masih ada besok ya? Masih ada besok hari terakhir. Hari terakhir besok. Sama aja seperti sekarang ini kita santai-santai aja. Iya, kita seru-seruan aja. Yep. Ya. Gitu. Terus apa lagi nih? Kalau misalnya kita ada salah kata, salah perbuatan, kita minta maaf dulu. Enggak, kita nggak salah. Besok aja. besok aja minta maaf. Oh ya udah, kita kumpulin dulu ya salah sama sekalian nanti lebaran aja ya kita kumpulin dulu. Kumpulin buat besok ya. Kita banyak-banyakan salah. Kita dapat door prize. Oke, siap. Oke, teman-teman, kita tutup dengan jargon aja gimana? Oke, siap. Oke, semuanya on cam. Semuanya on cam. Senyum dulu. Nanti kita capture ya. Oke, senyum dulu ya semuanya. Jangan lupa sarangnya di terakhirnya ya, nanti kita capture semua. Oke, udah siap. Oke, bum. Udah siap. Itu tadi kucingnya juga diajak nggak apa-apa? Iya, kucingnya diajak nggak apa-apa, anjingnya diajak nggak apa-apa, asal jangan sekeluarga, nanti nggak cukup kayaknya. Cukup. Oke, udah siap teman-teman ya? semuanya. Udah on cam semua ya, oke. Belum Kak? Oh belum. Kayaknya dia masih sisiran deh. Iya. Oke. Sebutannya untuk teman-teman semua itu namanya Asia Nation ya? Iya. Kalian semua tuh keluarga baru Asia Nation. Iya, tadi nggak nyebut ya? Iya, ya udah besok aja. Nggak apa-apa buat besok ya? Maaf ya, guys. Maaf ya, Asia Nation. No, katanya maafnya itu besok. Oh iya, besok aja. Nggak jadi maaf-maafan. Siap. Oke, udah siap semuanya? Udah? Oke. Jangan lupa ya, nanti sarangnya setelah sarangnya. gesitnya selesai ya. Oke. 3, 2, 1. Gesit. Generasi sehat Indonesia tangguh semakin santuy. Oke, bye ya rebut kapun kap. Nama. Yo makasih. Allahu Akbar. Yo Jumatan.